Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Dia yang memberikan kesempatan untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman-Nya. Marilah meminta hikmat-Nya supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan supaya kita semakin mengenal pribadi Allah itu sendiri. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan dan pikiran yang sepenuhnya takluk dan mau tunduk kepada kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang terkasih, pernahkah ada di antara kita yang merasa dirinya sangat lemah? Pernahkah ada di antara kita yang merasa dirinya sangat kecil? Pernahkah ada di antara kita yang merasa dirinya tidak berharga? Maka saat kita pernah berada dalam posisi itu, maka kita sesungguhnya adalah orang-orang yang paling malang. Karena kita pada dasarnya dicipta menurut peta dan segambar dengan Allah. Kita sudah membahas ini dengan devosi yang kemarin, perenungan firman Tuhan yang kemarin yang berjudul Aku Bukan Boneka. Sekarang kita mau menyinggung kembali mengenai keberhargaan manusia. Keberhargaan kita bukan sekedar perasaan kita, tetapi memang benar-benar kita berharga di mata Allah. Bahkan Ia juga berkata, kematian orang benar itu pun berharga. Kematian pun berharga, apalagi hidup kita orang-orang yang percaya, itu sangat berharga. Oleh karena itu, janganlah berada dalam perasaan semata, tetapi kembalilah kepada apa yang pertama sekali Tuhan katakan tentang kita, yaitu Ia menciptakan kita begitu berharga. Ketika kita membaca ayat ini, maka kita melihat bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau berbicara mengenai kemuliaan, pasti itu berbicara mengenai kekudusan. Kalau berbicara mengenai kekudusan, pasti itu berbicara mengenai kebenaran. Oleh karena itu, ketika kita dikatakan adalah orang-orang yang memancarkan atau mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dituntut untuk hidup kudus di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bermartabat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak spesial. Kita semua khusus di mata Allah. Bahkan dari semua ciptaan yang lain, kita adalah ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan. Itu sangat jelas sekali digambarkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita menganggap diri kita tidak berharga, sebab kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, bahkan kita pun memperkenalkan Tuhan kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu penting untuk kita pikirkan, bagaimana seandainya hidup kita tidak benar, maka orang-orang yang tidak percaya pasti akan mengenal Tuhan itu menjadi Tuhan yang tidak benar. Tetapi kalau kita menampilkan hidup yang benar, maka orang-orang yang tidak percaya akan kagum melihat kita dan mereka akan datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukankah ini juga yang dikatakan Yesus? Ia berkata, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang, supaya mereka mempermuliakan Allah yang ada di surga. Oleh karena itu, kita semua adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, orang-orang yang berharga. Kita bukan hanya perasaan saja. Kita spesial bukan karena merasa saja, tapi karena memang kita benar-benar khusus dan sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh berhenti pada sebuah perasaan, tapi kita harus datang kepada sebuah kebenaran bahwa kita memang benar-benar dikasihi oleh Allah dan sangat berharga di matanya. Bukankah kita sering mendengar tentang kisah yang Yesus sampaikan dalam Injil Matius pasal yang 10 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Burung pipit saat diceritakan di awal, dikatakan bahwa burung pipit itu tidak menabur dan ia pun tidak menuai, tetapi Tuhan memelihara hidupnya. Bunga itu pun tidak memintal, bunga itu pun tidak mempersiapkan tanah yang baik untuk dirinya, tetapi itu pun terus dipelihara oleh Tuhan. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan, maka Ia terus menjaga kita, Ia terus melindungi kita. Oleh karena itu, jangan pernah ada pemikiran dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berharga. Kalau ada pikiran yang demikian, tentu iblis akan masuk dan membawa kita kepada dosa-dosa yang lain, dan bisa saja membawa kita kepada tindakan yang tidak menghargai tubuh ini. Sebab firman Tuhan jelas berkata, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka kita begitu berharga. Karena kita begitu berharga, maka kita harus hidup kudus, mencerminkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cakap, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tetapi karena Allah yang begitu mengasihi dan membuat kita menjadi ciptaan yang begitu berharga. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan yang menciptakan kita dengan begitu berharga. Ingat, bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi kita memang benar-benar berharga. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh berharga di mata-Mu. Ajarlah kami untuk menghargai tubuh ini sebagai ciptaan yang Engkau sangat kasihi, dan ajarlah kami memuliakan Engkau dengan keseluruhan hidup kami. Amin.